Alhamdulillah, kita masih terus diberi nikmat iman Islam dan berkesempatan untuk menghadiri majelis-majelis yang bisa mewujudkan makna dari ketaatan, syiar agama, keistiqomahan dan warisan kebaikan dari para pendahulu kita. Dari satu majelis ke majelis, dari satu pertemuan ke pertemuan, semua menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan masih dalam satu lingkaran kebaikan. Pertama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuat ridha, membuat bahagia baginda Nabi. Dan yang ketiga, membuat ridha, membuat senang, membuat bangga para orang tua kita. Di antara bentuk kebanggaan itu adalah ikhtiar kita melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Ada satu ungkapan yang meskipun dikatakan sebagai hadis dhaif, tetapi maknanya sahih. Al-wuddu yutawarath wal bughdu yutawarath. Cinta dapat terwariskan, demikian pula kebencian dapat terwariskan. Maka para hadir yang sudah istiqomah sejak zaman almarhum Pak Mandaki Fawaid, hari ini melanjutkan istiqomah kehadirannya mengikuti malam Jumat Manis. Semoga dapat mewujudkan makna al-wuddu yutawarath, dan nantinya anak-anak kita, keturunan kita, dzurriyyah kita pun menyambungkan makna ini ila ayyasha Allah. Para hadir, yang kedua, kita berada di rangkaian bulan-bulan mulia. Kita berada dalam doa barokah Nabi secara khusus, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dari 12 bulan yang mendapatkan rangkaian doa barokah secara khusus, hanya 3 bulan ini. Sehingga diteliti oleh para al-arifin billah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada apakah di setiap bulannya? Beliau menggambarkan bahwa bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam bibit kebaikan. Bulan Sya'ban adalah untuk menyiangi, memberikan siraman, pupuk, merawat tanaman-tanaman kebaikan itu yang sudah mulai tumbuh menjadi tunas-tunas kebaikan dalam wujud amal, dan nantinya akan dipanen di bulan Ramadan. Yang sudah mulai merutinkan khatmil Quran, mulailah di bulan-bulan semacam ini, sehari mungkin 1 juz, qabliyah, ba'diyah, setiap salatnya selembar 2 lembar dari Al-Quran yang kita bisa baca. Nantinya syukur alhamdulillah ketika bulan Ramadan kita bisa mengikuti tadarus Al-Quran 10 hari yang pertama bisa khatam, 10 hari yang kedua bisa khatam, pun demikian 10 hari yang ketiga bisa khatam. Total sangat diharapkan kalau 1 bulan Ramadan kita bisa khatam 3 kali insyaallah. Begitu juga salat malamnya, qiyamul lail, tahajud, witir mulai digiatkan kembali. Yang sudah istiqomah ditambah, yang belum berkualitas ditingkatkan, sehingga nanti menyambut bulan Ramadan, qiyam layali Ramadan dengan tarawih dapat kita lakukan secara istiqomah. Dan tentunya pada momentum bulan Rajab ini, yang ketiga adalah
peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi, di mana sebagian dari isyaratnya ada keberkahan usia di balik perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Usia Nabi yang 63 tahun itu dan umatnya yang rata-rata antara 60-70 tahun ini diberi keberkahan umur. Nilainya bukan pada kuantitas tetapi pada kualitas. Sehingga dalam satu hadis disebutkan gambaran 3 generasi umat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad. Diumpamakan 3 orang pekerja yang bekerja dalam paruh waktu secara bergantian, shift. Shift yang pertama dari pagi sampai zuhur, katakanlah 5 jam. Pekerja pertama menyelesaikannya dan dibayar pada jam selesai bekerja. Dilanjutkan oleh pekerja yang kedua, bergantian shift dari zuhur sampai asar, katakanlah 3 jam, dan mendapatkan upah bayaran sesuai waktu kerjanya. Sedangkan umat yang terakhir digambarkan sebagai pekerja yang terakhir, shift yang ketiga dari asar ke maghrib, durasinya mungkin 2,5 jam. Kemudian yang terakhir diberi bonus oleh tuannya sehingga bisa melampaui upah yang diperoleh pekerja pertama, pekerja yang kedua, bahkan lebih banyak. Lalu ada yang menuntut salah satunya atau keduanya, karena mengapa pekerja yang ketiga dengan durasi waktu yang pendek bisa mendapatkan upah yang sama atau bahkan lebih. Maka tuannya mengatakan, apakah masing-masing dari kalian sudah mendapatkan haknya dengan kesesuaian upah dengan pekerjaannya? Iya. Pekerja yang pertama 5 jam, katakanlah per jamnya 100, sudah dibayar tuntas 500.000. Apakah ini adil? Adil. Pekerja yang kedua 3 jam, 300.000. Apakah ini adil? Adil. Ya. Pekerja yang ketiga 250.000. Apakah ini adil? Adil. Lalu saya memberikan bonus kepada yang ketiga, dan bonus ini adalah hak prerogatif saya. Apakah saya adil? Ya terserah Anda, Tuhan. Begitulah gambaran anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Masing-masing umat telah menyelesaikan tugasnya. Umat Nabi Musa telah usai menyelesaikan tugasnya. Mereka yang taat, yang beriman, patuh menjalankan Taurat telah mendapatkan pahala kebaikannya. Umat Nabi Isa dengan ajaran Injilnya telah menyelesaikan dan masing-masing mendapatkan pahala kebaikannya. Kita berada di periode umat Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran panduannya. Maka durasi yang pendek dari usia umat-umat terdahulu diberi bonus untuk bisa mengejar kebaikan-kebaikan umat yang terdahulu. Ada kelipatan obral pahala, bonus-bonus kebaikan secara qauli, ada yang secara fi'li, ada yang bersifat zamani, ada yang bersifat makani. Yang qauli, ucapan, kita bisa membaca kalimat pendek tetapi pahalanya sejumlah hitungan yang Allah ketahui. Tidak mampu kita menjangkaunya. Ma la tuhsah, tak terhingga. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan ada seorang ummil mukminin, entah itu Siti Hafsah atau lainnya, sedang berzikir menggunakan media batu kerikil, menghitung bacaan tasbihnya dengan hitungan yang cukup banyak. Rasulullah memberikan solusi yang lebih cerdas dan ringkas, tapi pahalanya berlipat.
Maukah aku tunjukkan kepadamu cara yang lebih efektif? Au kama qala. Kemudian Ummul Mukminin ini mengiyakan. Bacalah tasbihmu dengan menambahkan kalimat sejumlah hitungan langit dan bumi seisinya, dan seluruh hitungan yang Allah ketahui, atau lafaz Nabi seperti apa. Maka ini menunjukkan bahwa seandainya kita berzikir dengan jumlah bintang, dengan jumlah benda-benda di seluruh alam semesta ini, membutuhkan waktu yang begitu lama, tapi dalam hitungan di bawah 1 menit kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa kalimat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan 4 kalimat tadi, maka jumlah zikir kita sudah sejumlah langit dan isinya, bumi dan seisinya, jumlah benda di antara keduanya, antara langit dan bumi, dan adada ma huwa khaliq, sejumlah apapun yang Allah telah ciptakan. Silahkan hitung berapa bintang yang ada, silahkan hitung berapa galaksi, planet, tata surya, benda-benda di luar angkasa, meteor, jutaan miliar benda di bumi, berapa pasir, berapa tetes hujan, berapa daun pepohonan, berapa manusia yang konon katanya hari ini sudah 8 miliar penduduk bumi. Semua itu adalah bagian dari jumlah wirid kita yang dilakukan baru saja. Alhamdulillah. Ada yang secara fi'li, perbuatan kita bisa melipat gandakan pahala-pahala. Aktivitas yang kita lakukan terkait dengan zamani, faktor zaman, di bulan Ramadan misalkan, di malam Lailatul Qadar, ini bisa lebih baik dari 1000 bulan, yang kalkulasinya kurang lebih 83 tahun, dan itu lebih baik, khairun min alfi syahr. Belum tentu kita bisa taat beribadah mengaji Quran 83 tahun, tapi dengan mendapatkan Lailatul Qadar, saat kita membaca Quran, saat kita salat tahajud, qiyamul lail, ataupun salat tasbih lainnya, tepat pada malam Lailatul Qadar, maka kita sudah beribadah dengan amalan tersebut senilai lebih baik dari 1000 bulan. Katakanlah usia umat Nabi Muhammad 60-70 tahun, cukup 3 tahun saja, 3 tahun mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kan sudah 83 kali 3. Seusia itulah umur ibadah kita. Ada yang secara faktor makani, tempatnya. Ketika orang beribadah haji atau umrah Mekah ke Madinah, kemudian berziarah ke Baitul Maqdis, inilah kesempatan untuk melipat gandakan kebaikan, bonus-bonus amal kebaikan. Secara otomatis kalkulator pahalanya bergerak cepat. Di Mekah 100.000 kali lipat, di Madinah 1000 kali lipat, di Baitul Maqdis 500 kali lipat. Semoga kita dianugerahi untuk berziarah, beribadah haji atau umrah di Mekah, ziarah Madinah, ziarah Baitul Maqdis. Dan tentunya yang terakhir, kita berharap bahwa Rajab ini momentum berpindahnya nur Sayyidina Muhammad dari kening wajah mulia ayahandanya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ke dalam rahim ibundanya Sayyidatina Aminah Az-Zuhriyah,
yang kemudian berhitung waktu dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Muharram dan Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal, masa lahirnya sosok Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya ada momentum keberkahan, perpindahan zat yang mulia dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Dan tanggal 16 Rajab 31 Januari adalah momentum di mana Jam'iyah Nahdlatul Ulama dilahirkan. Inilah ada munasabat, ada tafaul peristiwa dengan peristiwa yang baik. Semoga para pengkhidmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari pusat maupun hingga ke daerah. Diluruskan niatnya, dijaga pengabdiannya, istiqomah dalam nadrah para masyayikh, para muassis, dan sebagaimana kita juga istiqomah menjalankan kegiatan Jumat Manis ini, kita ingin membahagiakan para almarhumin, ingin tetap mendapatkan nadrah beliau. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.